Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Sakina Milanti dari kelas 4A2 ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada proses mekanis, yaitu proses pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua ada proses kimiawi, yaitu parutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Urutan saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan utama. Yang pertama ada mulut. Mulut juga disebut rongga mulut. Dalam anatomi manusia, lubang tempat makanan dan udara kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilium menjadi maltosa. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Terus yang kedua ada kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke rongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke rongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan. Kerongkongan itu relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm, berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bagian rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Pada kedua ujung lambung terdapat 2 klep, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus tersebut, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang terakhir ada usus besar. Pada usus besar berdiri dari 6 bagian seperti cecum, kolon ascendans, kolon transversum, kolon descendans, kolon sigmoid, dan akhir rectum. Tugas utama usus besar itu menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.